Halo Daya Viewers, jumpa lagi dengan kita Daya Channel. Di video kali ini kita mau ajak Daya Viewers nginep di salah satu penginapan yang tempatnya dekat dengan tempat wisata Tangkuban Perahu dan juga kafe yang lagi viral di Cikole, Bandung. Jadi tonton videonya sampai habis ya, karena kita akan mereview tuntas dari fasilitas, vibe-nya, sampai tips kalau kalian mau kesini. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa di subscribe dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya seputar traveling. Penginapan kita kali ini yaitu di Cabin Life Resort by MHM. Lokasinya berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Karena tempatnya dekat juga ya dengan perbatasan Subang, jadi kita tuh pilih keluar di pintu tol Subangnya deh viewers. Kurang lebih waktu tempuh dari pintu tol Subang menuju ke penginapan Cabin Life-nya sekitar 1,5 jaman, tapi kalau dari kota Bandung itu sekitar 1 jaman. Nah, walaupun waktu tempuhnya hampir sama-sama sekitar sejaman ya, tapi kita tuh lebih milih lewat jalur Subang ini, karena untuk menghindari kemacetan di kota Bandung ya deh viewers. Apalagi pas kita kesini tuh bertepatan dengan jadwal pertandingan bola, dan udah banyak yang ngabarin juga ya untuk menghindari beberapa ruas jalan utama di kota Bandungnya, karena untuk mengantisipasi kena kemacetan yang panjang gitu ya deh viewers. Dan ini bisa jadi salah satu tips juga ya buat kalian yang mau liburan ke daerah Lembang, Cikole, dan sekitarnya. Untuk menghindari kemacetan, kalian tuh bisa ya gunain jalan alternatif Subang ini. Nah, ini seberang kanan kita pintu masuk tempat wisata Tangkuban Perahunya deh viewers. Dan tandanya dari sini tuh kita udah nggak jauh ya untuk sampai ke Cabin Life Resortnya. Oh ya, untuk kondisi jalan dari tadi kita keluar tol sampai sini tuh jalanannya bagus ya, walaupun berliku-liku, tapi jalanannya tuh lebar-lebar, jadi aman banget untuk diakses jenis kendaraan besar ataupun kecil. Dan akhirnya kita sampai juga nih di penginapan Cabin Life Resort. Habis itu kita ke bagian resepsionisnya ya, di bagian sini untuk check-in. Setelah check-in, kita langsung diarahin petugasnya untuk parkir di dekat area cabinnya. Sebenarnya di depan tadi tuh juga masih area parkiran Cabin Life-nya ya deh viewers. Cuman biar kitanya lebih nyaman aja gitu, nggak terlalu jauh jalannya. Makanya kita tuh diarahinnya ke sini. Dan ini dia area parkiran di dekat cabinnya. Ternyata nggak kalah luas ya dengan area parkiran di depan tadi. Oke, sekarang sebelum kita room tour, kita mau spill dulu nih harga per malamnya. Ini kita ambil yang dengan sarapan di tipe cabin atau tipe studio namanya kalau pesannya dari aplikasi Agoda. Dan kemarin kita dapat di harga segini, udah beserta pajak. Oke, sekarang waktunya room tour ya. Kita mulai dari depan sini, ada meja dan tempat duduk untuk bersantai. Habis itu kita masuk, ada tempat tidur dengan ukuran kasur yang lumayan besar, muat untuk 2 orang. Nah, yang kita suka dari tipe cabin ini, jendela dan pintunya tuh udah full kaca, jadi kita istirahatnya bisa sambil menikmati pemandangan ya deh viewers. Tapi tenang aja kalau ngerasa kebuka banget, tinggal kita tutup aja nih hordengnya. Dan gak hanya terdapat satu kasur aja, tapi di bawahnya masih ada kasurnya lagi deh viewers. Ini tinggal kita geser aja ya kasur yang di bawah ini. Dan ukuran kasurnya juga sama besarnya kok kayak di kasur atas. Jadi kapasitas di tipe cabin ini bisa muat dari 2-4 orang ya deh viewers. Lanjut kita ke sebelahnya, di sini ada meja untuk taruh barang dan juga televisi. Nah, untuk TV-nya ini udah menggunakan Smart TV ya deh viewers.
Habis itu kita ke bagian sini, ada meja rias dan di sebelahnya terdapat complementary untuk ngopi, ngeteh, teko listrik, dan disediakan juga 2 air mineral. Terus di bawahnya ini ada 2 pasang slipper, tempat sampah, dan juga alas kaki untuk di depan kamar mandinya. Terus ada tambahan selimutnya juga untuk kasur yang di bawah. Nah, untuk kamar mandinya di sini kita lihat cukup bersih ya, dan lumayan luas juga tempatnya. Terdapat water heater, ada embernya juga. Terus di sini hanya disediakan body wash sama handuk bersih aja yang tadi di atas kasur deh viewers. Oh ya, karena di daerah Cikole ini udaranya udah sejuk dan dingin, jadi di dalam cabin ini nggak ada kipas angin ataupun AC-nya ya deh viewers. Oke, selesai room tour, sekarang kita spill nih area taman yang ada di depan cabin. Nah, selain meja dan kursi di teras cabin tadi, di sini juga disediakan meja dan bangku tamannya buat santai sambil menikmati suasana nyaman sejuk di tengah pepohonan pinus. Dan sekarang kita mau ajak Daya viewers ya keliling di sekitaran area cabin. Nah, kalian tadi bisa lihat sendiri ya, untuk tipe cabin ini unitnya tuh tersedia banyak, jadi cocok nih buat yang mau ngadain acara ramean ke sini. Tapi selain tipe cabin, di sini juga terdapat tipe family room-nya deh viewers. Kapasitasnya bisa dari 4 sampai 6 orang. Cuman untuk tipe ini unitnya tuh nggak sebanyak tipe cabin yang kita nginepin ya deh viewers. Dan sekarang mumpung penginapan kita juga berseberangan dengan cafe yang lagi viral, kita mau nyobain dan ngajak Daya viewers juga nih untuk ngopi-ngopi cantik di sana. Sebenarnya kita tuh udah lama banget ya pengen ke sana, tapi selalu nggak pas sama waktunya Daya viewers. Jadi mumpung nginep di sini, kita nggak boleh melewatkan kesempatan nih. Dan ini dia, kita udah sampai di tempatnya deh viewers. Nama kafenya yaitu Strawberries Cafe, buka dari jam 9 pagi sampai jam setengah 8 malam. Tapi untuk weekend tutupnya itu sampai jam 8 malam. Nah, untuk yang bawa kendaraan, area parkirannya di sini tuh juga cukup luas ya. Oke, sekarang kita langsung aja yuk masuk ke dalam. Nah, di sini selain menyediakan menu perkofian, ada pilihan minuman lainnya. Terus ada juga menu pastry, ada menu untuk makanan beratnya, dan masih banyak lagi deh viewers. Nah, untuk harganya sendiri kalian bisa lihat ya, ini masih tergolong ramah di kantong. Dan untuk tempat kafenya yang kita lihat ini juga cukup luas, menyediakan beberapa pilihan tempat duduk dari yang indoor, semi outdoor, sampai yang outdoor juga ada. Nah, kalian bisa lihat sendiri juga ya, ini tuh tempatnya estetik dan instagramable banget. Makanya nggak heran di beberapa sudut tadi kita lihat ada spot foto yang ikonik, dan disediakan juga tempat foto box yang berbayar. Dan setelah beberapa menit kita sampai sini, nggak lama hujan turun deh viewers. Untungnya walaupun kita pilih duduk di outdoor, di mejanya tuh ada tutupan kayak gini ya. Terus nggak lama pesanan makanan dan minuman kita datang juga nih. Untuk porsinya ini lumayan banyak, terus untuk rasanya juga enak-enak. Ditambah sambil makan, kita juga ditemani ada live musiknya deh viewers. Asli sih, ini tempatnya nyaman banget menurut kita, dari suasana, menunya, sampai pelayanan dari staffnya tuh top banget. 9/10 nilainya dari kita. Nah, kalau buat kalian yang udah pernah kesini, coba share ya pengalamannya nanti di kolom komentar. Oke, perut udah kenyang, hujannya juga udah berhenti. Sekarang waktunya kita balik lagi ya ke penginapan. Nah, tadi pas awal kita datang ke sini, sebenarnya kita tuh udah salfok nih sama tempat di depan ini.
ternyata ini tuh tempat untuk ngopi dan ada jualan serabinya juga deh viewers. Tapi karena kita udah kenyang ya, jadi nanti malam aja ya kita bakal kesini lagi buat nyobain serabinya. Oh ya, tadi kita belum kasih lihat ya untuk area restorannya. Nah ini dia area restorannya tuh, tempatnya lumayan luas dan nanti pagi kita bakal sarapan di sini. Dan setelah tadi hujan, sekarang terbitlah kabut ya deh viewers. Wah ini tuh momen yang kita suka banget ya, suasananya tuh makin sejuk dan dingin juga pastinya. Jadi buat kalian yang mau nginep di sini jangan lupa bawa jaketnya. Nah ini tuh udah mulai gelap ya deh viewers. Terus seperti yang tadi kita bilang, kalau kita tuh mau beli serabinya kayaknya enak gitu ya, dingin-dingin gini tuh makan serabi anget. Tapi pas kita sampai sini kata karyawannya untuk serabinya tuh udah tutup deh viewers. Dikira kita tuh bakal sampai malam gitu ya bukanya, ternyata dia cuma sampai jam 7 malam aja. Akhirnya kita balik lagi ke kamar. Terus untuk makan malamnya ini kita bawa pop mie, sama tadi pas di Strawberries Cafe-nya kita nge-take away makanan ya. Tapi yang mau makan di restoran Cabin Life-nya juga ada ya, atau bisa diantar juga ke kamar, nanti tinggal chat aja ke nomor front office restorannya. Oh ya, terus pas check-in tadi sebenarnya kita tuh juga dapat kupon welcome drink, cuman sayangnya kita tuh lupa nukerinnya deh viewers. Dan selamat pagi, ini dia view pagi harinya, dan suhu di pagi hari ini sampai 17 derajat deh viewers, makanya di kaca jendela sampai pintunya tuh berembun ya kayak gini. Aduh ini udaranya sejuk banget ya, dan mumpung sejuk kayak gini, sebelum sarapan kayaknya pas nih untuk kita olahraga tipis-tipis, jalan mengelilingi area sini. Oke, setelah lumayan jadi keringetan dari yang tadi bangun tidur kedinginan, sekarang waktunya kita sarapan deh viewers. Tapi ternyata sarapannya tuh nggak harus ke restorannya ya, jadi bisa minta dianterin langsung sama petugasnya kayak gini. Nah ini dia isi sarapan kita, porsinya lumayan banyak. Untuk nasinya ini pakai nasi liwet, terus ada telur ceplok, ayam goreng, mie goreng, sambal, kerupuk, terus dikasih 2 gelas air mineral, dan yang terakhir ada buah potongnya. Oh ya, ada sedikit informasi juga nih buat kalian, walaupun di tipe cabin ini bisa sampai kapasitas 4 orang, tapi untuk jatah sarapannya tuh tetap ya cuman bisa untuk 2 orang aja. Jadi kalau kalian nginepnya tuh berempat di tipe ini, 2 orangnya lagi itu nambah sarapan ya, berbayar sekitar 75.000 aja per orang. Terus sekitar jam 10-an kita check out, tapi bukan untuk langsung pulang. Kita mau mampir dulu nih ke tempat wisata Tacloban Perahu. Nah mumpung arah pulangnya kita juga masih ngelewatin, makanya kita mau sekalian main nih ke sana. Kurang lebih jaraknya tuh kalau dari Cabin Life Resort sekitar 20 menitan aja deh viewers.
Nah ini dia untuk tiket masuknya per orang itu di weekend ya, dikenakan 40.000. Dan ternyata dari pintu loket tadi menuju kawah Tangkuban Perahunya tuh masih lumayan ya jaraknya. Tapi tenang aja yang nggak bawa kendaraan ke sini, di sini tuh juga disediakan ya layanan mobil ontang-anting. Terus pas sampai sini, kita melewati nih area tempat untuk oleh-oleh, kuliner, dan juga parkiran khusus bis. Tapi untuk kendaraan pribadi, kita bisa ya parkir sampai atas. Nah ini dia kita udah sampai di parkiran atas. Untuk parkiran di sini cukup terbatas ya, nggak seluas kayak di area parkiran bis tadi deh viewers. Dan akhirnya kita sampai juga ya di Kawah Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu adalah salah satu destinasi wisata alam yang paling ikonik di Jawa Barat, terletak di Lembang, dan tempat ini menawarkan panorama kawah vulkanik yang menakjubkan dengan udara pegunungan yang sejuk. Selain itu, tempat wisata ini juga merupakan salah satu destinasi wajib bagi yang suka mencari perpaduan antara wisata edukasi, legenda sejarah, dan keindahan alam yang eksotis. Selain pesona kawahnya yang cantik, salah satu yang bikin Tangkuban Perahu nggak pernah sepi adalah denyut kehidupan para pedagang dan fasilitas di dalamnya deh viewers. Karena begitu sampai di area sini, kalian bakal disambut ya nanti sama ramahnya pedagang lokal yang kadang tuh dengan senang hati mereka bisa jadi guide ataupun sekedar bantuin foto kita deh viewers. Salah satunya ini nih deh viewers, kita dikasih informasi tentang manfaat dari pohon dan khasiat dari buahnya. Cuman sayangnya kita lupa ya nama dari pohon ataupun buahnya. Coba kalian yang tahu komen ya di kolom komentar. Dan itu dia tadi kita udah puas keliling Tangkuban Perahunya. Oleh karena itu sekian sudah review kita kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari penginapan dan tempat wisata di daerah Lembang Cikole, Bandung. Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai habis. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita. So see you next time di traveling kita berikutnya. Bye bye.